Halo Mas dan Mbak sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andre Antonio Rizky Nanggus dengan NPM 210710240020 dari kelompok Pendia Studio. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan digital management di era komunikasi modern. Nah, sebelum berangkat lebih jauh, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari digital management itu sendiri. Jadi, digital management adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengelola bisnis dengan menggunakan teknologi yang bersifat digital. Artinya, tindakan yang dilakukan tidak dilakukan secara manual ataupun melalui teknologi-teknologi yang bersifat analog. Teknologi yang bersifat digital memungkinkan seseorang untuk melakukan rangkaian tindakan tersebut secara lebih efisien. Nah, adapun contoh tindakan dari digital management adalah analisis data, interpretasi data, dan strategi konten. Yang pertama adalah analisis data. Analisis data adalah suatu langkah pengumpulan sejumlah data untuk dianalisis dengan tujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Nantinya informasi yang dibutuhkan ini akan ditafsirkan dan pada akhirnya akan menentukan perencanaan konten yang relevan. Itulah tahap dari interpretasi data. Dan yang ketiga adalah strategi konten. Setelah data yang dianalisis itu diinterpretasi, akhirnya masuklah ke dalam tahap strategi konten, yang dimana langkah ini adalah langkah penting untuk menciptakan suatu konten yang menarik serta relevan dengan audiens. Untuk mendukung tindakan-tindakan tersebut, terdapat 3 pilar utama dalam digital management. Yang pertama adalah digital marketing, yang kedua adalah digital sales, dan yang ketiga adalah digital operation service. Digital marketing adalah suatu upaya untuk mempromosikan apa yang dijual secara digital tentunya. Lalu yang kedua adalah digital sales, yakni suatu tindakan untuk menjual apa yang dipromosikan yang juga berdasarkan sistem digital. Dan yang ketiga adalah digital operation service. Poin ini mirip dengan customer service tapi melalui cara digital sehingga dapat lebih akurat dan efisien. Nah, adapun keuntungan dari digital management adalah yang pertama, memperluas cakupan audiens. Hal ini dapat terjadi karena secara digital sangat mudah untuk menggapai ataupun menarik perhatian para audiens karena metode-metode yang dilakukan sangatlah mudah. Dan yang kedua adalah targetnya juga akurat karena penafsiran yang dilakukan oleh sistem ini dapat menghasilkan suatu hasil-hasil yang sangat pas dengan ide yang ada. Dan yang ketiga adalah efisienitas biaya. Mengapa bisa menjadi efisien? Karena hal yang bersifat digital itu pada dasarnya tidak mengambil banyak pengeluaran. Dan yang keempat adalah terukurnya hasil karena segala sesuatunya mampu diproses secara digital sehingga minim kesalahan. Dan yang terakhir adalah interaksi yang interaktif. Dan yang terakhir adalah main channel di digital management. Ada 5. Yang pertama adalah website and search engine optimization. Yang kedua adalah social media marketing. Yang ketiga adalah email marketing. Yang keempat adalah content marketing. Dan yang kelima pay per click serta advertising influencer marketing. Yang pertama adalah website and search engine optimization atau SEO. Jadi main channel yang satu ini adalah mengoptimalkan situs web agar apa yang kita upload itu bisa muncul di kolom pencarian dengan mudah. Jadi saat kita masukkan ke search engine langsung muncul. Itulah fungsi dari SEO. Lalu yang kedua adalah social media marketing, yakni menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan audiens. Yang ketiga adalah email marketing, yakni mengirim email untuk audiens atau klien yang ditargetkan agar pada akhirnya prospek mampu terpelihara. Dan yang keempat adalah content marketing. Yang kelima adalah pay per click atau yang dimana pay per click itu memungkinkan suatu iklan dapat menghasilkan suatu biaya ketika diklik. Dan yang terakhir adalah advertising influencer marketing, yang dimana ini adalah strategi pemasaran dengan membayar suatu individu ataupun kelompok yang memiliki pengaruh di media sosial. Ya, itulah penjelasan singkat yang mampu saya berikan mengenai digital management di era komunikasi modern. Untuk kekurangan-kekurangannya saya minta maaf karena saya pun adalah orang yang masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.